barayakita.com. barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita berjumpa kembali di barayakita.com, tentunya lewat radio streaming Baraya, berita positif dan inspiratif. Langsung kami mengudara dari Jalan Peta 168E Bandung. Ya, dan saya Andrea Smeda akan menemani Anda Baraya, dan tentunya di kesempatan hari ini kita akan ada acara yang sangat inspiratif sekali ya. Dan tentunya kami informasikan dahulu kepada Anda, siaran radio streaming Baraya ini selalu didukung oleh rekanan kami, yaitu CV Arkis Desain Interior dan PT Jabar Maya Internet Solution. Baik Baraya, dan kami juga live di Instagram ya, yaitu di barayakita.online. Kemudian juga kita live Facebook di Barayakita, dan nanti kita juga akan ada di channel YouTube kami di Barayakita Official. Oke Baraya, senang sekali karena Medi saat ini tidak sendiri. Kita kedatangan tamu yang cantik sekali, bening ya. Aduh, ini kayaknya sama dengan saya 20 tahun yang lalu. Tua sekali ya saya ya. Oke, kita akan langsung aja menyapa tamu kita di kesempatan hari ini, yaitu ada Duta Genre Provinsi Jawa Barat 2020, ada Teh Putri Andini. Assalamualaikum Teh Putri. Waalaikumsalam Kak Medi. Gimana, sehat sayang? Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa di acara kali ini. Iya, dan kami juga senang loh kedatangan Teh Putri ya, main ke sini ke studio Baraya ya, langsung ke Jalan Peta ya, walaupun di tengah-tengah kesibukan ya, karena sekarang juga pasti masih banyak aktivitasnya, masih kuliah juga ya kan? Ya, nah, Baraya, pokoknya Anda semua juga nanti bisa interaktif ya lewat Facebook ya, atau juga di nomor WhatsApp kami di nomor 08981983232. Sekali lagi di 08981983232. Pastinya Anda yang mungkin baru kali ini mendengar apa tuh Duta Genre. Nah, kita akan kupas tuntas sama Teh Putri yang akan menyampaikan lebih jelas mengenai Duta Genre Provinsi Jawa Barat 2020 ya. Baik Teh Putri, kami ucapkan selamat datang di studio kami ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya, tapi terus ada sinergis ke depan ya. Amin, dengan berbagai program dari genre ya. Iya, betul. Baik Teh Putri, kita kenalan dulu. Teh Putri ini aslinya orang mana sih? Oke, perkenalan dari nama lengkap dulu kayaknya nih. Nama lengkap dulu, tinggalnya di mana, usia berapa. Ini pada pengen tahu di sini juga krunya loh. Soalnya nih, ini Putri cantik banget ya. Udah kuliah belum? Nah, coba jelasin dulu sama Teh Putri dari biografi Teh Putri sendiri. Oke, terima kasih Kak Medi. Baraya, perkenalkan nama saya Putri Andini, usia saya 19 tahun. Kesibukan saya sekarang, saya bekerja sebagai staf keuangan di salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dan saya sebagai mahasiswi aktif di salah satu universitas swasta mengambil kelas karyawan. Serta saya juga aktif sebagai ketua PIK Remaja Kecamatan Parongpong dan aktif di PIK Remaja Kabupaten Bandung Barat. Serta tergabung menjadi anggota masyarakat ekonomi syariah wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah sekarang diamanahi sebagai Duta Genre Provinsi Jawa Barat 2020. Luar biasa, alhamdulillah ya Teh Putri ya. Jadi Teh Putri masih 19 tahun tapi banyak banget ya aktivitasnya ya. Alhamdulillah. Ya mahasiswi, ya kerja juga, sekarang juga mendapat kepercayaan menjadi Duta Genre Provinsi Jawa Barat ya. Oke. Baik Teh Putri, kita pengen tahu juga dong, ini Duta Genre. Duta Genre itu apa sih Teh Putri? Nah, ini banyak banget nih. Ternyata orang-orang atau masyarakat yang belum pada tahu apa sih itu Duta Genre gitu. Biasanya mereka mikirnya genre film kah, genre musik kah gitu ya. Jadi kayak semacam aliran genre gitu. Kita ngomongnya kok genre ya, nggak tahu ternyata ada suatu program ini ya. Jadi Baraya, genre itu merupakan generasi berencana. Nah, BKKBN ini memiliki program kerja bagaimana untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja. Apalagi mengapa sih sasarannya remaja gitu ya? Iya, kenapa tuh? Karena remaja ini merupakan aktor terpenting dalam pembangunan masa depan negara. Dan Indonesia akan dihadapkan bonus demografi tahun 2028 sampai 2031.
Nah, sebenarnya bonus demografi ini bisa dikatakan sebagai keuntungan, tapi bisa juga dikatakan sebagai tantangan. Bagaimana negara ini bisa menyiapkan generasi selanjutnya untuk bisa memanfaatkan momen-momen tersebut gitu. Karena di fase demografi itu nanti usia produktif itu sangat banyak dibanding usia yang non produktif gitu. Kalau misalkan negara gagal mendidik para remajanya, berarti negara juga telah gagal mendidik generasi-generasi selanjutnya begitu. Jadi ini sebuah program ya? Iya, betul. Sebuah program yaitu yang tadi namanya Generasi Berencana yang diselenggarakan oleh BKKBN ya. Jadi BKKBN ini adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Oke. Jadi memang disasarkan kepada remaja ya, kepada yang generasi muda gitu ya. Biasanya masyarakat tuh identik dengan BKKBN hanya keluarga-keluarganya saja kan. Lebih ke yang udah berkeluarga gitu. Kalau dulu kan kalau zaman saya dulu BKKBN itu identik dengan KB ya. Menyasarnya itu ke ibu-ibu muda ya, supaya nggak berlebihan untuk memiliki putra-putri agar memiliki generasi yang kuat gitu ya. Jadi nggak generasi yang lemah gitu ya. Itu mungkin dulu ya ingatnya ke sana. Tapi ternyata sekarang juga memiliki sebuah program ya, yaitu Generasi Berencana. Oke. Jadi menyasarnya kepada justru generasi muda ya, untuk menyiapkan nanti dewasanya seperti apa gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini Duta Genre sejak tahun berapa sih diadakannya nih Teh Putri? Kalau untuk Duta Genre sebenarnya ini sudah ada sekitar 10 atau 8 tahun yang lalu. Cuman mungkin nggak begitu masyarakat kenal karena baru di booming-boomingkannya sekarang gitu. Kalau sekarang atau 5 tahun ke belakang itu sangat booming sekali gitu Duta Generasi Berencana, karena sekarang informasi lebih mudah diakses kan ya dimanapun. Jadi, gitu. Lewat internet sekarang semua bisa dengan mudah ya. Oke, jadi Duta Genre Provinsi Jawa Barat ini sebenarnya sudah cukup lama ya, 8 tahunan berarti dong ya. Itu diselenggarakannya. Dan ini sebenarnya visi misi tujuan Duta Genre ini apa sih Teh? Nah, visi misi dari Duta Genre ini adalah mewujudkan remaja yang memiliki perencanaan kehidupan ke depannya, yang mana remaja ini merupakan tonggak terpenting yang tadi Putri bilang menjadi aktor terpenting dalam pembangunan suatu negara. Nah, remaja ini harus mampu melewati 5 fase transisi kehidupan. Ada 5 transisi? Iya, betul. Jadi penasaran apa aja sih sebenarnya? Transisi. Ada 5 loh Baraya ya. Apa aja nih Teh? Yang pertama itu adalah penerapan pola hidup bersih dan sehat. Penerapan PHBS ya. Betul. Karena apalagi di tengah pandemi seperti ini sangat penting sekali untuk menerapkan PHBS. Karena ketika kita menjadi remaja yang bersih dan nantinya tubuh kita kuat, kita akan bisa melanjutkan fase transisi kehidupan yang lainnya. Nah, fase kedua itu adalah melanjutkan pendidikan. Ini yang sangat penting sekali. Jangan putus ya kalau kita masih punya kemampuan ya, ada rezeki juga. Kenapa nggak jangan berhenti ya? Karena kan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina kan. Itu dia. Apalagi peranannya untuk seorang perempuan yang mana akan menjadi madrasah, menjadi sekolah untuk anak-anaknya. Bukankah generasi yang cerdas itu terlahir dari ibu yang berkualitas, begitu kan? Betul. Dan bahwa kita lihat di Indonesia ini, persepsi masyarakat di Indonesia ini biasanya untuk perempuan udahlah gak usah sekolah tinggi-tinggi katanya. Masuk dapur juga gitu ya dulu ya. Dapur sumur kasur katanya cukup kayak gitu doang. Padahal itu salah gitu. Bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin negara, perempuan bisa menjadi anggota DPR, perempuan bisa menjadi apapun yang dia mau, tidak terbatasi oleh statusnya sebagai perempuan gitu ya. Terus yang ketiga adalah memulai berkarir. Nah, ini penting banget gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki karir yang bagus. Tentunya karir yang bagus ini bisa didapat ketika pendidikan kita juga bagus gitu. Otomatis itu ya kan ngikutin ya. Betul. Dan yang keempat itu adalah memulai berkeluarga.
Nah, kalau dulu sasaran BKKBN langsung ke keluarganya kan. Iya, kalau dulu. sekarang dari remaja dulu, karena cikal bakal dari keluarga itu adalah remaja. Betul gitu, banget. Oke. Jadi di keluarga ini banyak sekarang yang booming menikah muda gitu ya. Iya benar, pagi di daerah-daerah ya, yang pelosok-pelosok ya banyak di banget. daerah-daerah gitu. Padahal sebagai milenial yang berencana gitu, kita seharusnya memiliki kesiapan baik dari segi finansial, dari segi moral, dari segi intelektual, dari segi spiritual gitu, untuk membangun sebuah keluarga yang ideal gitu. Dan yang terakhir adalah menjadi masyarakat yang baik bagi negara. Gitu kan. Menjadi masyarakat yang baik untuk negara ya. Betul. Oke. Ini adalah 5 fase. 5 fase transisi kehidupan remaja. Oke. Jadi ada penerapan PHBS, lalu melanjutkan pendidikan, memulai berkarir, memulai berkeluarga, dan menjadi masyarakat yang baik ya untuk negara. Betul. Ini yang memang harus dilalui oleh kita semua ya. Betul. Dan itu harus mau tidak mau kita laksanakan ya. Kalau enggak kita tidak menjadi masyarakat yang berguna nanti untuk negara ya. Malah nanti bisa menjadi penyakit masyarakat ya kalau enggak kita jalani dengan baik ya. Oke. Teh Putri, saya jadi penasaran ya. Untuk menjadi duta genre itu persyaratannya apa aja sih? Kali aja nih Baraya pengen ada yang ikut nyoba gitu. Oke nih Baraya, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kalau remaja itu merupakan usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah gitu ya. 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Belum menikah. Ini disebut? Itu disebut remaja. Remaja. Remaja? Kamu remaja kolot ya. Ini remaja kalau kameramen kita yang ganteng ya. Oke. Jadi itu adalah kriteria remaja ya, 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Oke. Itu syarat utama untuk menjadi duta genre, karena namanya juga generasi berencana kan ya. Sasarannya untuk para remaja. Untuk persyaratan yang lain yang jelas dia harus mampu memiliki kontribusi yang nyata untuk masyarakat. Seperti apa nih kontribusi yang nyata ya? Biasanya sekarang itu para milenial tuh hanya banyak menuntut perubahan. Seharusnya kita bisa menjadi pencipta perubahan gitu. Memiliki gebrakan-gebrakan baru. Jangan gitu. cuma nunjuk, jangan cuma minta, jangan cuma menjudge ya, menjudge. Ini jelek, ini jelek, tapi kita nggak mau berbuat sesuatu gitu ya. Oke. Jadi harus memiliki kontribusi yang nyata. Betul. Lalu kita harus bisa menghindari 3 resiko kenakalan remaja. Dan sekarang di genre ini ada yang namanya salam genre. Wow, ada salam genre segala. Apa tuh? Jadi salam genre ini merupakan mengnolkan 3 itu apa aja? Poin pertama, katakan tidak untuk usia pernikahan dini. Yang kedua, katakan tidak pada free sex. Dan yang ketiga, katakan tidak pada penyalahgunaan nafza ya. Dan pastinya sebagai syarat duta genre kita harus terhindar dari ketiga itu. 3 hal ini juga persyaratan yang wajib ya. Iya betul. Oke, selain tadi remaja, kontribusi yang nyata, dan hindari kenakalan remaja, yaitu tadi ada pernikahan dini, free sex, dan nafza. Ya, betul. Oke, dan ini juga menjadi 3 salam genre ya. Itu salam genre. Maknanya kenapa kayak gini? Gini ya. Salam genre. Begini ya. Langsung ke kamera ya. Oke. Itu mereka pengen jadi remaja lagi. Kalian udah ini yang mau merencanakan ya. Kalau kalian langsung merencanakan anak-anaknya aja ya. Oke. Jadi itu adalah persyaratannya. Itu persyaratan untuk menjadi duta genre. Untuk pendaftaran itu langsung lewat sekolah atau gimana sih biasanya? Nah, kalau di tahun sebelumnya 2 tahun ke belakang, duta genre ini ada 2 jalur, jalur masyarakat dan jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu yang pendaftarannya melalui sekolah-sekolah, dan jalur masyarakat itu melalui PIK remaja yang ada di desanya masing-masing atau kecamatannya.
Tapi untuk di tahun 2019 kita menjadi satu jalur duta genre. Ini bisa dilakukan baik pendaftaran dari sekolah ataupun dari kecamatannya tersendiri gitu. Tergantung di mana kita domisili kita mendaftar. Contoh kayak di Kabupaten Bandung Barat, kita seleksi dulu per kecamatan. Nah, sedangkan kemarin saya sharing cerita sama teman saya yang di Kota Bandung. Kalau di Kota Bandung itu langsung pendaftarannya ke pusat gitu, langsung. diseleksi langsung. Oke. Jadi itu ada jalurnya khusus ya, untuk pendaftaran. Tapi kayaknya udah nggak sulit ya mencari informasinya sekarang ya? Nggak sulit karena sekarang tuh sosial media tuh udah luas banget gitu ya jangkauannya. Harusnya sebagai milenial tuh udah lebih paham itu ya. Betul. Oke, Teh Putri bisa sedikit cerita dong dulu kenapa sih bisa ikutan duta genre? Apa sih kenapa gitu pengen gitu ya? Kenapa nggak ikutan yang lain? Manfaatnya sejauh ini untuk diri Teh Putri sendiri apa? Dulu ikut, Baraya sebelum kita menjadi duta genre kita harus tergabung dulu menjadi anggota PIK Remaja. Tadi yang kontribusi yang nyata tadi ya. PIK Remaja itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Wadahnya program-program duta genre di sana itu. Jadi Putri mulai tergabung ke PIK Remaja itu di tahun 2018 bulan Desember ya. Dan saat pertama tergabung langsung diberi amanah untuk menjadi ketua forum. Wah, Masya Allah. Aduh, sebenarnya ini belum ada pengalaman apapun, tapi ya udah Bismillah ya, dijalani. Dan kalau untuk di Kabupaten Bandung Barat sendiri, tiap ketua forum itu menjadi pengurus di PIK Remaja Kabupaten Bandung Barat. Otomatis itu ya. Dan alhamdulillah Putri di sana diamanahi sebagai Sekbid Pelatihan Pendidikan dan Kaderisasi. Sekretaris bidang ya. Iya, betul. Setelah itu Putri rencana mau ikut duta genre itu tahun 2019. Tapi saat itu Putri bentrok sama ujian ya. Dulu pas apa tuh? Waktu SMK, waktu kelas 12. Kelas 12. Nah, kalau SMK itu kan ada uji kompetensi. Putri itu bentrok saat itu. Jadi ya udahlah, akhirnya melepaslah tahun 2019 itu. Kalau udah ada niatan ya? Ya, udah ada niatan. Akhirnya alhamdulillah dikasih rezeki di tahun 2020 untuk tergabung menjadi duta genre. Bulan apa kemarin? Kalau seleksi kecamatan itu bulan Januari. Masih sebelum pandemi itu ya? Iya. Dan seleksi di tingkat kabupaten itu bulan Maret. Wah, pas mulai pandemi itu mulai pandemi. Makanya di Kabupaten Bandung Barat itu secara virtual diadakan seleksinya. Itu seksinya apa aja sih, Teh? Seleksinya itu yang pertama ada yang namanya tes tulis. Ya, betul. Tes tulis tentang ilmu genre gitu. Terus kita juga ada tes bahasa Inggris, ada tes bahasa Sunda, terus ada tes psikotesnya juga. Ya. Lalu kita ada tes wawancara tentang isu-isu terkini gitu. Terus ada pembuatan poster program kerja. Oh, bikin poster juga? Ya, poster program kerja. Karena yang membedakan duta genre dari ajang pageant yang lain, yang Putri rasa bahwa duta genre ini memiliki kontribusi yang lebih gitu, yang lebih terasa untuk masyarakat. Langsung kena ya, langsung nyasar masyarakat ya. Iya, benar, saya juga lihat kalau dari program-program tadi lebih kena ini. Iya, gitu. Ada program kerja yang harus kita buat dan tidak sekedar kita buat, tetapi selama masa seleksi itu akun sosial media kita dipantau dan kita harus menjalankan program kerja itu gitu. Tidak hanya sekedar cuap-cuap gitu ya, tapi harus benar-benar dilaksanakan. Jadi medsos kita juga dipantau dan memang harus memberikan manfaat juga ya. Betul. Nggak sekedar pencitraan diri doang ya, tapi ada hal yang dibagikan untuk masyarakat. Betul. Wow. Ini udah kontrak ini harus dijalankan. Ini berapa lama sih tugasnya, Teh? Tugas duta genre ini 1 hari dinobatkan, 1 tahun menjabat, selamanya menginspirasi. Wow, aplaus dulu dong. Luar biasa ya. Berarti Teh Putri sebelum ikutan duta genre udah cukup banyak memiliki pengalaman berorganisasi ya ini ya. Alhamdulillah. Soalnya beda ya Baraya dari cara bicaranya. Ini masih 19 tahun loh ya. Tapi cara bicaranya udah keren banget ya, udah
public speaking udah bagus banget ya, luar biasa nih Teh Putri ya. Ini kayaknya didikan dari dari sekolah, dari ini juga, ini luar biasa ya. Oke. Baik Teh Putri, jadi itu adalah tadi kriterianya, persyaratannya ya. Tadi visi misi juga segala sudah disampaikan ya. Sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat nih dengan adanya duta genre di masyarakat? Tanggapan masyarakat terhadap duta genre, mungkin kebanyakan orang baru-baru tahu gitu ya belakangan ini terhadap duta genre, dan mereka itu justru sangat terbantu gitu. Putri pernah melakukan sosialisasi ke beberapa, khususnya di Kabupaten Bandung Barat sendiri, karena ya Kabupaten Bandung Barat saja PR-nya masih sangat banyak. Bener. Gitu ya. 16 kecamatan yang harus 1 tahun harus mampu kita sosialisasikan tentang program genre ini, dan mereka itu seneng gitu. Tanggapannya itu Teh, kenapa sih nggak dari dulu ada kayak gini tuh gitu. Apalagi ke pelosok-pelosok yang mana mungkin mereka pemikirannya masih, kadang mereka nggak terlalu memikirkan pentingnya pendidikan. Apalagi untuk yang perempuan gitu, biasanya beres SMP itu langsung menikah gitu kan. Iya, masih banyak loh itu loh ya, di apalagi pelosok, ada juga yang terjerumus ke nafza gitu ya, penyalahgunaan nafza, dan mereka sangat seneng gitu, sangat terbantu gitu. Malah ketika Putri melakukan sosialisasi, mereka request sama Putri, Teh kalau bisa sebulan sekali mainlah kesini gitu. Tapi sedangkan ya jarak tuh lumayan ya, gitu, emang sangat banyak daerah yang harus dikunjungi juga ya. Banyak daerah yang harus dikunjungi juga. Sejauh ini udah berapa banyak daerah yang dikunjungi ya Teh? Ini kan duta Jawa Barat kan? Iya betul. Gimana sejauh ini program kerjanya? Untuk di Kabupaten Bandung Barat tersendiri, mungkin kecamatan yang belum terkunjungi dari 16 kecamatan ada sekitar 3 yang belum terkunjungi. Yang belum, berarti udah sebagian besar udah 13 kecamatan alhamdulillah sudah terkunjungi. Untuk di luar kota, kemarin Putri ke Garut. Nah, sebenarnya ini program kerjanya sangat luas kalau nggak lagi pandemi kayak gini, tapi karena lagi pandemi sangat terbatas gitu ya. Dan kemarin juga Putri ke Garut itu cuman 2 orang gitu, dari Putri Duta Genre dan ada perwakilan dari Forum PIK Remaja KBB gitu. Kita bersilaturahmi ke sana dan melakukan sosialisasi ke panti asuhan gitu. Oke. Jadi emang ada pengaruh juga ya dengan adanya pandemi ini untuk tugas-tugas yang dilaksanakan ya. Dan emang sejauh ini lebih banyaknya virtual juga ya. Virtual, betul banget. Kalau program kerja secara virtual biasa kayak gimana sih gambarannya? Nah, kalau program kerja virtual, nah kebetulan Putri punya program kerja nih yang namanya itu bucin baper gitu. Aduh, ini bucin baper apa sih? Kalau kita nih ya, yang namanya bucin itu ingetnya sinetron gitu ya, atau untuk anak-anak milenial, bucin itu budak cinta ya. Kalau baper mah jelas baper banget ya. Itu gimana sih? Coba pengen tahu. Asal muasalnya kenapa pilih kata bucin baper? Karena milenial banget gitu. Pasti gampang banget diinget sama para remaja gitu ya. Iya, benar banget. Tapi bucin di sini nggak akan nyakitin Baraya, nggak akan bikin tekanan batin cinta nggak ya? Karena bucin di sini adalah Bachking Infinity atau mendukung tak terbatas. Bachking Infinity, mendukung tidak terbatas. Tak terbatas ya, oke. Merupakan suatu aplikasi konselor sebaya yang mana ingin memfasilitasi para remaja sebagai wadah untuk mereka menyalurkan keluh kesahnya gitu. Jadi sebuah aplikasi justru ya. Betul. Terus yang baper adalah belajar perencanaan remaja. Belajar perencanaan remaja. Wah. Nah, baper ini Putri udah menyelenggarakan 2, ada seminar via Telegram dan ada juga live via Instagram yang berkolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu ya. Seperti live via Instagram kemarin berkolaborasi bersama Putra-Putri Pajajaran, berkolaborasi bersama Pusat Inovasi Psikologi Universitas Pajajaran, terus berkolaborasi bersama Putri Muslimah Indonesia 2019 kemarin tuh. Bersama duta genre yang lebih senior juga ya, membahas tentang bagaimana sih menjadi remaja berencana, topik-topik yang millennials banget gitu ya. Dan kalau untuk seminar via Telegram, kemarin Putri kolaborasi bersama komunitas Desa Anak Bangsa, kolaborasi juga bersama desainer yang hebat dari
ITB, lalu berkolaborasi juga kemarin bersama Mojang Jajaka gitu. Kita mengadakan pelatihan kemarin, pertama pelatihan MC dan moderator karena kita rasa public speaking ini sudah menjadi hal yang wajib loh bagi milenial zaman sekarang. Iya kebutuhan betul semua banget ini kayaknya ya. Terus kita mengadakan juga tentang personal branding, bagaimana membangun personal branding via Instagram gitu. Biar karena sekarang yang namanya sosmed itu menjadi personal branding kita ya. Benar banget. Kamu siapa gitu langsung dari sosmed kamu, IG-nya ya, ternyata gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah kemarin peserta tembus lebih dari 1.000. Wah itu banyak banget loh. Di tiap seminar itu. Yang jangkauannya mungkin niat Putri awal jangkauan se-Kabupaten Bandung Barat gitu. Gimana di masa pandemi seperti ini tapi bisa menjangkau semuanya gitu ya, dengan jarak yang jauh gitu. Tapi ternyata dari luar pulau pun banyak gitu yang ikut. Ikut ya, itu semua tahu dari medsos saja itu dari ya. medsos. Luar biasa Betul ya. banget, Kak. Itu dari medsos saja udah sampaikan meraih peserta sebanyak itu ya. Luar biasa. Jadi emang dampaknya bagus kalau emang kita pergunakan dengan baik juga ya. Betul. Oke, jadi itu ada aplikasi dan ada seminar tadi ya. Ini adalah program kerja yang dilakukan oleh Teh Putri ya. Oke, sejauh ini saya lihat bagus banget loh, luar biasa loh Teh, bisa dilanjutin lagi terus ya. Oke, jadi Teh Putri mengemban tugas sebagai duta genre sampai kapan nih berarti? Sampai pemilihan duta genre 2021. Berarti nanti di awal tahun lagi atau kembali ke April lagi? Kan kemarin April ya Teh. Iya betul. Di pertengahan tahun ya? Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Oke, jadi tengah semester tengah tahun ya, tengah tahun. Oke, baik. Baik Teh Putri, jadi kita semakin tergambar nih ya apa itu duta genre yang mungkin sebagian dari Anda sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Jadi sekarang lebih tergambar lagi, yaitu sebuah program ya dari BKKBN ya, yaitu generasi yang punya rencana tadi ya. Betul. Generasi berencana. Luar biasa dan banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Teh Putri, dan semuanya memang menyasar kepada remaja ya. Supaya menjadi generasi yang memang memiliki rencana yang matang ya. Jangan sampai tadi terjebak oleh pernikahan dini, seks, nafza, yang kayaknya hampir semua berita hal 3 tadi ya itu selalu ada ya. Kita lihat, kita dengar, kita baca tiap hari gitu loh ya. Sekarang yang lagi marak kasusnya adalah itu gitu ya. Iya benar. Aktor, aktris ya banyak yang terjebak ya. Bukan sekali 2 kali, berkali-kali bahkan ya. Dan ini sungguh miris ya, karena kalau para remaja terjebak pada tadi ya hal-hal 3 yang menjadi yang dilihat ya, yang menjadi permasalahan yang dilihat oleh genre tadi ini harus memang bisa diantisipasi. Iya betul. Karena sekarang slogannya #2125 keren. Oh apa tuh? Hashtag 2125 keren. 2125 keren. Apa ini artinya? Nah, maksudnya adalah 21 itu adalah usia minimal pernikahan bagi perempuan. Oke, 21 usia minimal untuk perempuan menikah. Dan usia 25 untuk minimal laki-laki menikah. Minimal gitu. 25 untuk yang laki-laki ya. Oke, jadi ini batas minimal yang seharusnya kita ikutin ya. Karena emang ada aturannya juga ya. Karena di usia segitu merupakan fase kita sudah mendapatkan kematangan diri gitu, baik dari sistem reproduksi kita, baik dari karir kita gitu. Karena kan yang namanya membangun sebuah keluarga tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu, melainkan nanti kita akan berdua dan bahkan bertiga, berempat seperti itu. Iya benar banget. Kalau misalkan seperti kasus-kasus di kita yang masih banyak terjadi sampai sekarang ya, itu masih di bawah umur ya berarti ya. Masih banyak banget Kak. Habis SMP nikah gitu ya. Ada yang putus sekolah gara-gara nikah ya. Ini sayang ya, karena secara tidak langsung mungkin untuk meniti masa depan agak sedikit terganggu ya, karena harus banyak kewajiban-kewajiban lain yang menanti ya. Dan ini menjadi suatu hal yang diemban oleh duta genre untuk memperkenalkan dan menyosialisasikan hal ini ya. Iya betul. Oke. Jadi ada program-program apa lagi nih Teh selama 2020 ini dari duta genre Provinsi Jawa Barat? Nah, kalau Duta Genre Provinsi Jawa Barat kemarin saat peringatan Hari Remaja Internasional, kita melakukan sebuah seminar via webinar
itu alhamdulillah terlaksana. Terus kita membuat video apresiasi juga, mengupload Twibbon juga. Sebenarnya mengupload Twibbon sebagai untuk memperkenalkan gitu kepada para remaja betapa pentingnya menjadi generasi yang berencana gitu. Kalau untuk di Duta Genre Kabupaten Bandung Barat tersendiri, kita ada program kerja juga, program kerja bersama, namanya adalah Solasi, sosialisasi kelas inspirasi. Kita kunjungan bekerja sama dengan Imah Seri. Di mana itu? Di Cihanjuang. Di Imah Seri. Lalu kita juga ada yang namanya Gerapeka. Gerapeka ya, bukan gerak ya, Gerapeka. Atau Gerakan Perpustakaan Terbuka. Kita kolaborasi bersama Kolecer. Apalagi tuh Kolecer? Kolecer itu Kotak Literasi Cerdas. Yang ada di Kabupaten Bandung Barat gitu. KBB, ya? Untuk meningkatkan minat literasi, yang mana meningkatkan minat literasi ini akan menjadi tonggak bagi untuk pendidikan bagi remaja gitu. Iya, jadi banyak sekali ya. Iya. Sebenarnya unik-unik ya. Karena emang nama-nama yang menjadi tugas visi misi itu kalau terlalu serius kita juga bawaannya apa sih kita lagi gitu anak kan, milenial ya. Iya. Ya apaan sih kalau misalkan kan banyak singkatan tapi terlalu serius enggak asik ya. Tapi kalau dengan tadi Solasi, Maseri, Gerapeka ya, Kolecer, langsung apaan tuh gitu kan. Jadi cukup banyak ya yang akan dilaksanakan ya, sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan ya. Baik, jadi untuk Teh Putri sendiri sama menjalani tugas sebagai Duta Genre, apa sih suka dukanya Teh? Suka duka menjadi Duta Genre. Kalau dukanya, apa ya? Kayaknya nggak ada ya. Ada dukanya asik gitu ya. Justru asik ya. Asik banget. Karena emang kayaknya sesuai dengan passion. Iya. Walaupun sebenarnya Putri ranahnya adalah bagian keuangan gitu. Iya makanya tadi sebenarnya Putri kan kerja tadi ya di apa tadi? Iya, di salah satu satu lembaga amal zakat ya. Amal zakat. Sebagai staf keuangan ya. Kayaknya berkurung diri di ruangan melulu ya ngurusin admin ya. Tapi ternyata sisi lainnya beda banget ya Putri ya. Iya. Gimana dan tuh? Sekarang juga alhamdulillah sedang mau mendirikan suatu koperasi. Koperasi gitu. Juga. Iya, koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Bahwa banyak orang memvonis seorang akuntan itu introvert katanya. Iya kan? Iya banget. Iya. Soalnya banyak teman-teman saya kayak gitu. Dia egois, hanya memikirkan pekerjaannya. Diam, jarang senyum, pakai kacamata. Biasanya gitu. Baca mulu ya. Seorang akuntan itu biasanya gitu. Tapi Putri ingin mematahkan vonisan masyarakat gitu bahwa seorang akuntan juga bisa memiliki kontribusi yang nyata gitu buat masyarakat. Nah, terlepas dari Putri sebagai Duta Genre gitu. Putri melihat wilayah Kabupaten Bandung Barat sendiri memiliki potensi UMKM yang sangat luar biasa. Betul. Tapi mereka urgensi terhadap modal, terhadap pemasarannya itu masih sangat tinggi. Nah, makanya Putri sekarang sedang ingin merintis suatu koperasi yang mana akan memfasilitasi masyarakat yang khususnya ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini untuk mereka dapat meng-up produk UMKM-nya gitu. Karena menjadi satu permasalahan ya untuk masyarakat kita ya. Betul. Banyak sih padahal emang ya UMKM di Jawa Barat ya. Yang bagus-bagus banget. Bener. Tapi mereka terkendala entah itu modal atau entah itu pemasarannya. Gitu. Padahal produknya bagus-bagus tapi nggak terlalu banyak masyarakat yang tahu gitu ya. Betul. Jadi ini sebuah PR yang juga coba dilakukan oleh Duta Genre memperkenalkan itu. Iya. Oke. Baik Teh Putri, jadi lebih banyak sukanya ya dibandingkan dukanya. Iya. Bahkan nggak ada dukanya. Kalau dukanya apa gitu ya? Iya benar banget ya. Ini kalau cita-cita Teh Putri sendiri apakah terus menjadi akuntan atau ada hal-hal lain passion yang belum terlaksanakan Teh? Kalau ditanya cita-cita ingin menjadi dosen yang tapi nantinya spesifikasinya Putri masih pengen di ranah keuangan. Mengambil dulu backgroundnya apa sih? Tapi SMK-nya keuangan SMK ya di SMKN 1 Bandung mengambil jurusan akuntansi. Ya, sekarang juga kuliah akuntansi. Akuntansi juga jadi emang sesuai tracknya ya. Iya betul. Tapi nggak introvert. Tapi tidak introvert itu dia. Tidak introvert ya teman-teman ya. Nggak pendiam gitu. Tuh, kalau mereka pendiam semua orang-orangnya tuh ya. Tapi justru memiliki hal lain yang sebenarnya ekstrovert ya kalau Teh Putri ya. Dan ini bisa terfasilitasi di
kegiatan-kegiatan yang lain di luar pekerjaan di luar ya. pekerjaan. Tapi nggak selamanya seorang akuntan harus introvert kan ya. Oke Teh Putri, asik banget ya ngobrol sama Teh Putri ya, nggak kerasa loh. Udah berapa jam kita nih durasinya? Dikit lagi. Oke deh, dikit lagi waktunya. Baik Teh Putri, ada hal-hal apa lagi nih yang belum tersampaikan oleh masyarakat nih berkaitan dengan Teh Duta Genre atau juga pesan-pesan lainnya Teh? Paling menyambung obrolan Ibu yang tadi, cita-cita ke depannya gitu ya. Putri ingin jadi dosen, mengambil spesifikasinya keuangan syariah gitu. Syariah. Ya, mengapa sih? Kenapa sih, gitu itu dia kenapa? Ayo, pasti ada alasannya dong. Bahwa sebenarnya Indonesia ini yang mayoritas negaranya Islam gitu, kita belum melek terhadap keuangan syariah. Betul. Sedangkan di negara-negara Eropa mereka udah menerapkan sistem keuangan syariah. Padahal notabene mereka bukan tidak beragama Islam gitu. Makanya mereka ngambil ilmunya dari kita ya, dari Islam gitu ya. Betul. Makanya dan sekarang Putri pengen meng-up gitu keuangan syariah yang cita-cita besarnya sih ada di Indonesia gitu ya. Untuk menjadi penggebrak gitu ya. Bagaimana membantu masyarakat untuk sadar gitu di ranah keuangan syariah gitu. Apalagi sekarang tentang industri halal gitu ya, sangat marak sekali gitu. Benar. Kenapa pilihannya menjadi dosen? Karena ingin pengabdiannya lebih terasa gitu ya. Kalau dosen mengamalkan ilmu yang dimiliki gitu. Jadi akan terus kuliah nih Teh ya. Insya Allah. Kayaknya sampai setinggi mungkin ya. Insya Allah Saya juga sampai S3 di sini nanti nih ya. Apa jadi profesor doktor ya. Amin. Tapi kayaknya ya Baraya kalau dosennya kayak Teh Putri mau lah ya. Udah mau nih. Soalnya dosennya cantik, baik ya. Kayaknya asik banget ya kalau diajarin sama dosen seperti dia ya. Baik Teh Putri, sebelum kita closing, silakan ada hal-hal apa yang mau disampaikan lagi, mungkin pesan-pesan untuk generasi milenial sekarang ya, atau juga mereka yang ingin juga ngikutin jejak Teh Putri sebagai duta genre. Untuk para millennials nih ya, dan masyarakat lainnya, kunci pertama yaitu ada di be yourself, menjadi diri sendiri. Be yourself, ya. Dan kita harusnya bisa menghilangkan insecure dan lebih banyak bersyukur gitu kan ya kalau sekarang, karena banyak sekali sebenarnya nikmat-nikmat yang sudah Tuhan berikan sama kita tapi nggak disadari gitu ya sama diri kita, dan harusnya kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Dan kalau misalkan prinsip Putri gitu ya, kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Setinggi apapun atau sebanyak apapun ilmu yang Putri miliki, tapi kalau misalkan Putri tidak bisa menyalurkannya gitu ya, untuk apa gitu kan ya. Nah, makanya untuk para millennials di luaran gitu, dari selain kalian mencari ilmu sebanyak-banyaknya, jangan lupa juga untuk kontribusi secara nyata gitu ya. Bahwa sekarang masyarakat ini tidak hanya butuh sekedar embel-embel semata gitu ya, tapi mana loh kontribusi nyatanya gitu. Betul. Jadi nggak butuh sekedar ucapan ya. Ya, betul. Tapi hal nyatanya apa nih? Kelihatannya apa nih? Faktanya apa gitu ya? Buktinya gitu ya. Dan yang pasti harus tetap semangat, dan di tengah kondisi yang seperti apapun gitu ya, kita khususnya sebagai remaja dituntut untuk menjadi agen perubahan, pencipta perubahan, bukan hanya sekedar yang menuntut mau harusnya gini loh, harusnya gitu loh gitu. Ya kalau misalkan memang mau Indonesia maju, mana kontribusi Anda untuk masyarakat gitu. Tanya lagi pada diri sendiri, evaluasi ya. Betul. Nah, ini berkaitan dengan pandemi COVID-19, pesan Teh Putri nih kepada teman-teman semua, karena kalau saya lihat nih ya di berbagai informasi, gara-gara pandemi mereka ke nafza, gara-gara pandemi mereka banyak yang nikah dini ya. Ini gimana pesan-pesannya? Karena banyak ya itu informasi yang nyata kita baca tiap hari. Kita ini sudah difasilitasi oleh sosial media, yang mana sosial media jangkauannya begitu luas gitu ya. Untuk para remaja jangan sekedar kayak nontonin doang atau baca quotes galau doang gitu ya. Lalu ngelihat keuuan para artis yang berlomba-lomba nikah muda gitu ya. Nah, harusnya kita bisa nih
memberikan hal-hal positif juga. Tapi yang pertama adalah menjaga kesehatan yang tadi PHBS tadi itu harus benar-benar diterapkan. Nah, selanjutnya sekarang itu banyak banget yang memfasilitasi workshop atau seminar online. Harusnya para remaja bisa ikut tergabung gitu ke sana. Nanti biasanya mendapatkan sertifikat gitu. Dan itu sangat bermanfaat sekali gitu ya. Atau enggak bisa membuka bisnis kecil-kecilan di rumah gitu. Yang mana itu bisa lebih bermanfaat gitu. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh para remaja ya walaupun di pandemi COVID-19 yang masih dihadapi oleh kita ya. Dari selain drakoran atau ngelihat artis-artis muda. Bener. Masih banyak hal lain yang bermanfaat juga bisa kita lakukan. Jadi kita bisa memberikan sumbangsi yang nyata ya untuk masyarakat ya. Walaupun mungkin di usia generasi milenial yang notabene masih remaja ya. Oke deh. Baik Teh Putri, terakhir dong, mana tadi salam genrenya? Sekali lagi untuk Baraya semua bisa lihat kepada kamera. Jadi slogannya ini salam genre, salam gitu ya jawabannya. Kalau remaja genre sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Nah, sehat, cerdas, ceria. Kalau genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Yang berencana. Oh gini. Yang berencana. Yang berencana ya. Mantap. Gitu. Dan kalau terakhir BKKBN berencana itu keren. Sekarang gini. Logonya love. Mantap. Itu adalah salam genre ya. Mantap. Baik Teh Putri, kita sudah habis, nggak kerasa ya ngobrol 1 jam ya. Ternyata nggak membosankan ya ngobrol sama Teh Putri, asik banget. Kayaknya sih pengen ngobrol terus nih. Nanti mungkin off air kita ngobrol-ngobrol di belakang ya. Baik Teh Putri, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan bisa melanjutkan tugas-tugasnya sebagai Duta Genre Provinsi Jawa Barat ya. Amin. Salam buat teman-teman Duta Genre yang lain yang kayaknya hampir 50 orang ya jumlahnya betul. Ya. Yang se-Jawa Barat. Yang se-Jawa Barat, belum yang se-Kabupaten Bandung Barat. Tuh, banyak banget ya. Baik, terima kasih Teh Putri. Salam buat keluarga di rumah ya. Siap. Pokoknya jangan lupa tadi 3 salam genre ya. Salam genre. Baik, Baraya, nggak terasa hampir 1 jam kita berbincang ya bersama Teh Putri ya. Teh Putri Andini, Duta Genre Provinsi Jawa Barat 2020. Semoga selalu memberikan inspirasi untuk Baraya semua. Insya Allah kita lain kali kesempatan bisa bersua kembali ya Teh ya. Senang sekali diundang ke sini. Iya dong, sama-sama. Kita juga senang banget ya kedatangan Teh Putri ya. Baik Baraya, demikian rangkaian bincang inspiratif kita di kesempatan hari ini. Saya Andreas Medi dan juga Teh Putri Andini, Duta Genre Provinsi Jawa Barat 2020 pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com